Di belakang Pak John ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, menurut saya asa belum pupus. MK itu menolak karena substansi yang dimohon adalah ranahnya DPR dan pemerintah. Jadi menurut saya asa itu belum putus. Revisi saja undang-undangnya agar ganja tidak termasuk golongan 1, tapi mungkin golongan 4. Karena kalau golongan 4 bisa dilakukan penelitian. Ganja itu menurut apa yang pernah saya baca dan saya dengar, ada 3 macam. Ada yang kandungannya zat A, ada yang zat B, ada yang zat C. Yang mana itu yang golongan 1 itu harus ditanya kepada negara-negara yang sudah melakukan penelitian. Kemudian pasti di Indonesia belum ada penelitian karena bahan yang mau diteliti ilegal. Untuk itu perlu revisi undang-undang. Dikatakan ganja merusak otak dan lain-lain. Itu kalau terus-menerus dikonsumsi. Tapi apa iya minyak biji ganja yang merusak otak katanya itu, bila dikonsumsi sekali-sekali, itu belum tentu menjadi merusak otak kalau sekali-sekali. Bung Leo, morfin itu narkoba, tapi boleh kok di medis, kok ini enggak gitu loh. Jadi DPR pemerintah perlu merevisi undang-undang agar ganja tertentu bisa diteliti. Karena kalau diteliti, nanti masuk bui semua penelitinya kalau undang-undangnya belum dirubah. Terakhir, melalui rekomendasi, dokter mungkin si yang menjadi penyakit yang mengandung yang membutuhkan minyak biji ganja itu perlu mendapat surat izin dari rekomendasi dokter untuk membeli secara impor barang atau obat yang dibutuhkannya itu dengan pengawasan yang ketat tentunya. Atau terakhir kalau memang tidak bisa begitu, negara bertanggung jawab berangkatkan mereka ke negara yang melegalkan minyak ganja itu untuk berobat di sana. Pemerintah harus hadir menyehatkan atau menyelamatkan anak bangsa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat konkret Anda. Selamat pagi. Beberapa pendapat ini Mas Jaka agak berbeda. Kalau Bu Indra, saya menangkap menekankan prinsip kehati-hatian. Walaupun berempati kepada ibu dan anak yang membutuhkan ganja untuk medis, tapi khawatir dengan efek sampingnya. Sementara kalau Pak Ondo tadi mengatakan, kalau kemudian masih tetap belum legal di Indonesia, ya negara bantulah dengan mengirimkan atau mengimpor yang dari negara-negara yang memang sudah legal, tapi dengan pengawasan ketat juga. Intinya ini pengawasan ketat. Iya, betul. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir pengawasan tidak harus menjadi yang utama dalam hal ini ya. Persoalannya kan yang sudah diawasi, yang sudah dilarang aja masih bisa beredar di lapangan, apalagi nanti kalau ada pelegalan. Tetapi yang pasti bahwa apa yang diputuskan oleh MK membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk segera membuat kepastian, penelitian dan kajian. Dan itu kemarin sudah dinyatakan oleh Menkes, Pak Budi Gunadi, yang akan segera melakukan penelitian, meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir agak terlambat juga. Karena kalau di negara-negara lain itu sudah jauh-jauh hari melakukan penelitian ganja sebagai salah satu alternatif untuk kepentingan medis. Bahkan di Thailand itu sekarang sudah bisa menjadi obat yang esensial, yang bisa diberikan kepada para pasien, tentu saja dengan sekali lagi dengan pengawasan yang sangat ketat. Tadi Pak Ondo kan mengatakan morfin juga sudah dipakai sebetulnya untuk medis. Enggak, sebenarnya kan yang jadi pangkal persoalan itu kan adalah pasal 6 dan pasal 8. Di situ disebutkan intinya narkotika golongan 1 hanya bisa digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dilarang untuk pengobatan, dilarang untuk terapi. Kalau di pasal 8 itu disebutkan narkotika golongan 1 termasuk ganja itu dilarang untuk pelayanan kesehatan. Sebenarnya kan kuncinya situ. Ketika 2 pasal itu direvisi, sangat terbuka peluang untuk menggunakan ganja untuk kepentingan medis, tetapi sekali lagi harus pengawasan yang super ketat. Dan itu kemungkinan yang masih ada dalam upaya revisi undang-undang narkotika yang sedang berlangsung.